Okay, anak-anak, are you ready? Let's go to study. Hai anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita berjumpa lagi ya. Nah, pelajaran kita hari ini adalah PKN. PKN kita perlu membaca slide-slide yang ada di depan matamu. Atau kamu baca dari buku tematikmu tema 6. Tema 6 ya, bukan tema 5 lagi. Nah, tema 6 ini kita hari ini ngambilnya dari halaman. Ayo, halaman berapa? Ya, betul. Yang ada di buku paketmu itu halaman 48. Nah, kamu baca di rumah. Nanti ibu akan bertanya dengan voice note. Apa saja cerita yang kamu baca ini? Nah, anak-anak, kamu tahu nggak? Masih ingat nggak? Apakah itu hak dan apakah itu kewajiban? Hak dan kewajiban itu pernah kita pelajari ya pada semester 1 kemarin. Nah, anak-anak, hak dan kewajiban itu harus seimbang. Nah, perhatikan gambar di samping. Apakah hak dan kewajiban Siti? Nah, Siti sedang membuka keran air. Lalu, apakah kewajiban Siti dan apakah hak Siti? Nah, selanjutnya kita perhatikan lagi. Jika itu hak, nih lihat, ada kan slide yang baru? Jika itu hak, apa saja? Ibu sudah memberitahu kamu, hak itu sesuatu yang harus kamu terima waktu semester 1. Nah, sekarang di semester 2 kita tinggal ulang lagi. Kita boleh menerima hak setelah kita melaksanakan kewajiban. Nah, perhatikan halaman 49. Yang ini dia menyatakan tentang mematikan keran air jika tidak dipakai lagi. Apa haknya dari memakai keran air yang jika tidak dipakai? Ya, tentu saja hak si Siti ini adalah mendapatkan air yang bersih. Nah, kemudian tidak membuang barang sembarangan atau tidak tidak membuang-buang makanan. Anak-anak, tidak membuang-buang makanan itu apa saja hakmu. Bisa saja kamu tulis mendapatkan makanan yang bergizi, mendapatkan makanan yang enak. Nah, tapi lebih cocoknya mendapatkan makanan yang bergizi. Nah, anak-anak, mematikan lampu di siang hari hak kamu adalah apa saja? Mendapat penerangan yang baik saat belajar. Nah, untuk kalimat-kalimat berikutnya nanti kamu coba buat sendiri ya. Nah, sekarang kita mau merangkum. Coba kalian baca. Kalian telah diskusi dengan teman melengkapi tabel yang tadi. Sekarang buatlah sebuah tulisan tentang sumber energi yang telah kamu pelajari. Kamu boleh menulis tentang judulnya matahari, boleh tentang air, boleh tentang angin, boleh tentang makanan, ya. Suka hati judulnya. Tulisnya di mana, Bu? Tulisnya dia tentu saja di latihan karena buku paket tidak boleh ditulis supaya nanti adik-adikmu yang di kelas 2 naik kelas bisa pakai lagi. Nah, sekarang Ibu bantu ya. Apa saja sih jawaban yang ada di tabel? Nah, ini dia jawabannya. Tadi kan kita sudah bahas nomor 1, nomor 2. Sekarang nomor 3. Nah, juga sudah dibahas. Nomor 4, tidak menghamburkan air di kamar mandi. Hak kamu adalah dapat tersedia air sebagai kebutuhan. Untuk kebutuhanmu, jangan bukan kebutuhan yang tidak-tidak. Menghabiskan minum yang sudah diambil, apakah hakmu anak-anak? Mendapatkan apa? Mendapatkan minuman untuk kebutuhan tubuh supaya tubuhnya tidak kekurangan cairan. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan tadi, cerita tadi, jika kamu susah, kamu bisa mengikuti ini kalimat-kalimat dari ibu. Ibu ada bantu-bantu tips-tips sedikit, paragraf-paragraf sedikit. Contohnya, energi surya adalah energi yang berupa sinar dan panas dari matahari. Ini ya.
Kemudian energi dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik fotosintesis pada tumbuhan. Ini yang tentang energi surya. Bagaimana dengan matahari? Matahari mempunyai fungsi dan manfaat juga yang sangat penting bagi manusia. Manfaat itu apa saja? Sebagai pancaran matahari membuat bumi tetap hangat dan berguna bagi kehidupan, membuat udara, air di bumi dapat bersirkulasi dan banyak hal lagi. Nah, selanjutnya kita bisa lihat lagi. Matahari juga merupakan energi terbesar di bumi. Perhatikan, jika tidak ada matahari ini gelap gulita ya. Nggak bisa kita belajar, nggak bisa kita melakukan kegiatan-kegiatan lain, tidak bisa kita pergi ke pasar karena kita kira masih malam. Kemudian udara akan dingin jika tidak ada keluar matahari. Nah, matahari sumber energi sudah dimanfaatkan sejak dahulu. Panas matahari biasa digunakan untuk mengeringkan apa anak-anak? Cucian, mengeringkan hasil bumi, mengeringkan air laut agar menjadi kristal-kristal garam dan lain-lainnya. Juga bisa untuk menjemur ikan asin seperti yang kita pelajari pada tema 5. Nah, bahkan energi juga bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Nah, bagaimana itu Lause bisa membangkitkan tenaga listrik? Kita lihat selanjutnya. Nah, ini tenaga surya yang namanya PLTS. Itulah dari matahari. Mereka membuat pelat-pelat logam, biasanya diletakkan di atas gedung untuk memanfaatkan energi sebagai cahaya matahari sebagai sumber listrik. Nah, pelat itu kemudian menyerap panas dari matahari dan dengan berbagai teknologi yang canggih, panas matahari itu bisa diubah menjadi listrik ya. Kamu bisa lihat di sekitar jalan-jalan yang ada mau ke pantai, hari itu mereka ada buat listrik, lampu ya. Dia menyerap tenaga matahari, nanti dia akan hidup pada malam hari ya. Semakin canggih, jadi kita karena teknologi semakin canggih, kita sebagai murid kita juga boleh ketinggalan. Tapi ibu tahu kok murid-murid Lause semua nggak ada ketinggalan teknologi karena semuanya canggih-canggih, pandai main handphone. Tapi ingat, main handphonenya untuk kegiatan yang berguna, seperti contohnya nonton slide ibu, nonton video ibu, kamu jadi mengerti pelajaranmu. Kemudian kalau kamu mau misalnya nonton YouTube, tapi pilihlah yang bernuansa pendidikan. Jadi kamu walaupun tidak berjumpa ibu, tapi dengan kamu menonton video yang ibu buat, kamu sudah belajar. Jadi kamu juga sudah mengerti. Begitu juga dengan guru-guru lain, videonya harus ditonton sampai selesai ya anak-anak. Nah, selanjutnya tugas kamu adalah mengerjakan yang mana nak? Ya, yang slide ini ya. Ini 1, kerjakan di latihan. Ini 2, ada 2 kerjaan untuk kamu. Silakan setelah selesai kerjakan di latihan, kirim ke ibu. Oke. Nah, sekarang anak-anak sudah selesai. Thank you. Jangan lupa setelah siap kirim ke ibu. Bye-bye. Ibu tunggu tugas kamu.